Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 1. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, kamu dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, kamu dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, kamu dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Untuk pembelajaran 1, kita akan membahas 2 pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar pelajaran IPA, KD 3.1 dan 4.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sedangkan kompetensi dasar untuk pembelajaran Bahasa Indonesia, KD 3.1 dan 4.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Ayo membaca, anak-anak hebat. Mari kita baca teks berikut berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membutuhkan suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak.
Ayo berlatih. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, contoh paragraf 1, ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu adalah ide pokok paragraf pertama. Kemudian kalimat pengembangnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, anak-anak hebat, untuk paragraf kedua sampai kelima, silakan kamu cari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kemudian, kalimat pengembangnya adalah organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kemudian untuk paragraf ketiga, ide pokoknya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dengan melakukan pergerakan. Nah, kemudian untuk ide pokok paragraf keempat, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk ide pokok paragraf kelima, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya adalah pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itulah contoh jawaban ide pokok paragraf kedua sampai dengan paragraf kelima. Bagaimana anak hebat? Apa kalian sudah mengerti? Ayo menulis. Anak-anak hebat, kembangkanlah ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Kemudian, organ gerak banyak sekali fungsinya. Yang ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, kamu tulis dalam bagian berikut. Kemudian, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif, yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kemudian, untuk paragraf kedua, organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak, kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Kemudian, untuk paragraf ketiga, tanpa organ gerak, manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Nah, ide-ide pokoknya antara lain, manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan, baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terencana.
Itulah pengembangan ide-ide pokok dari paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Ayo berdiskusi. Kamu sudah berhasil menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan, organ gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang coba diskusikan dengan temanmu tentang ide pokok suatu bacaan. Anak-anak hebat, harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, bahan diskusinya adalah pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, fungsi ide pokok bacaan, yaitu menjadi dasar pengembangan paragraf. Kemudian yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Cara menentukan ide pokok bacaan adalah membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Tuliskan kesimpulan yang dapat kalian ambil dari diskusi ini. Nah, cara membuat kesimpulan tersebut dengan mencatat dan memerhatikan semua pendapat yang disampaikan dalam diskusi. Kemudian, bandingkan pendapatmu dengan pendapat temanmu. Setelah membandingkan, carilah pendapat yang banyak didukung oleh peserta diskusi dan yang dirasa mendekati kebenaran. Ayo renungkan. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahamanmu tentang ide pokok suatu bacaan, carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Tunjukkan hasil kepada teman, orang tua, atau gurumu untuk dievaluasi atau dinilai. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak Ibu bisa datang ke sekolah lagi, bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.